Halo guys, ketemu lagi sama gue Kira. Nah, ini gue sorry banget ya kalau kalian ngeh nih antara video pertama sama video kedua untuk pembahasan konten-konten beasiswa, pasti ada yang beda. Kalau itu alasannya itu gara-gara itu video konten gue yang pertama tuh ya yang bahas yang stepping stone sama yang SFI itu diambil 1 tahun sebelumnya. Jadi emang gue kayak 1 tahun tuh vakum dulu gara-gara gue punya masa jabatan yang tidak bisa ditinggalkan. Gue punya tanggung jawab mengurusin anak-anak orang yang bukan anak gue sendiri. Berdoa aja gue punya anak sendiri ntar. Jadi sekarang gue kebetulan gue lagi kedatangan tamu nih. Sebenarnya ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sebenarnya. Cuma yang 4 orang gak mau di shoot karena mereka merasa jelek. Mereka gak pede dengan diri mereka sendiri. Karena kayak enggak bang gue jelek gitu. Ya udah gak apa-apa, gak ada masalah. Gak ada. Jadi gue kedatangan tamu ini teman-teman, mereka ini penerima beasiswa namanya ISMAFO ya. Ya. Itu apa tuh panjangannya? International Indonesian Mobility Awards Vokasi Edition. S-nya di mana? For vocational student. Kan ISMA kan ISMA kan Indonesia Internasional. S-nya apa? Nah, by the way, itu pemerintah ngubah-ngubah dia. Awalnya Ngubah-ngubah. ISMA Evo, baru ISMAFO, baru sekarang disatuin jadi ISMA doang. Ya gua tahu tuh ISMAFO. Iya. Kan? Tapi sekarang jadinya ISMA doang. Iya. Jadi Mereka merge. Oh, di merge. Tapi oke, gua agak memberikan tepuk tangan kepada pemerintah Indonesia yang telah berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik mereka untuk masa depan bangsa. Kan gue udah bilang supaya kita nggak digerebek. Iya. BTW, ISMAFO itu sebenarnya yang tadi gue tanya IISMA kan? S itu apa? Kan student ya? Indonesia International Student Mobility Award. Nah ini tuh ada FO-nya. FO-nya tuh F apa V? V. For vocational student. For vocational student. Emang vocational student itu apa sih? Vokasi yang lebih banyak prakteknya kayak istilahnya kayak SMA dan SMK gitu lah. Oh, jadi lu masih SMA? Istilahnya. D3 kan berarti ya? D4. Ada yang D4 juga. Ada D4 juga. Oh, berarti untuk ISMAFO ini D3 dan D4. Iya. Iya. Oh tuh, jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu vokasi itu apa, vokasi bukanlah advokasi, bukan kan ya? Bukan. Ya, jadi vokasi itu buat anak-anak yang D3 dan D4. Karena emang kebanyakan beasiswa kan kebanyakan buat anak-anak kuliah nih, kayak S1, S2, S3. Nah ini bagus lah pemerintah Indonesia sekarang mereka udah mendukung teman-teman D3 dan D4. BTW kita belum kenalan, boleh dikenalin dulu yang cantik. Ya, by the way kenalin gua Noel Stephen Limbong dari Politeknik Negeri Batam. Diploma 4 tahun 2020. Oh, lu anak baru 2020? Iya. Jurusan apa? Jurusan International Trade of Logistics. Wih, International Trade Of Logistics. Trade-nya apa nih? Hah? Trade-nya apa? Ancaman atau apa? Bukan trade tapi trade perdagangan. Oh, trade. Oke, perdagangan. Jadi perdagangan internet logistika. Oke. Aku Mima Pane dari Jakarta. STP Trisakti jurusan perhotelan tahun Anjay, 2019. Terus kita berdua di sini itu di Shannon College of Hotel Management. Oke, berarti lu sekarang tadi lu jurusannya trade, lu jurusannya perhotelan. Terus sekarang di sini Hospitality perhotelan. hospitality juga. Oke, tapi nggak nyambung sama lu. Iya, gue memang gak nyambung jadi kemarin tuh benar. Tapi yang penting dibayarin kan ya. Iya, yang penting bergerak. Nah, gue pengen tahu nih ISMAFO ini ada semenjak kapan dia? Ini tahun pertama ISMAFO. Kalau ISMA ini udah dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya, kalau Udah, ISMA itu ya. Oke, terus kalau buat ISMAFO ini lu gue pengen tahu nih, ada berapa sih jumlah total seluruh Indonesia yang dapat beasiswa ISMAFO? Ya, totalnya berapa ya? 3. Kemarin 3.000 lebih deh. 3.000 sampai 4.000-an. 3.000 sampai 4.000 Iya. mahasiswa D3 D4. Iya, yang ikut Luar seleksi. biasa. Yang ikut seleksi. Yang keterima berapa? Yang keterima itu kurang lebih 400-an. 409. 409. Ntar Mima minta contekan ya. Kalau yang IISMA S1 itu 1000-an. Oh, Kalau iya. IISMA itu 409 apa 10 gitu Iya, ya? kita nggak bisa Oh, kasih iya. angka pasti soalnya ada yang nggak terima, Oh, ada iya. yang nolak, ada yang nggak ambil, ada yang nggak terima. Udah. Apa lagi? Gitu doang sih kayaknya. Minum susu coklat. Kok jadi nggak? Tapi oke, berarti sekitar 400-an ya tuh. Iya. Tapi menurut gue kayak 400 itu juga udah banyak kan. Apalagi tadi lu bilang ISMA tuh sampai 1000 ya. ISMA sampai 1000 orang ya. Ntar kita akan ada juga konten dengan ISMA. ISMA 1000 orang dan ISMAFO sampai 400. Wah, berarti ada kemungkinan nambah ya? Iya. Kemungkinan apa? Nah, cuman gue gue akan mulai nih dari awal. Set. Nah, lu tuh tahu ISMAFO tuh dari mana sih? Kayak kok lu bisa tiba-tiba apply ISMAFO gitu loh?
Kan nggak mungkin kan kayak tiba-tiba lu keterima gitu aja, pasti lu apply itu kayak apakah dari internet, apakah dari kampus lu sendiri ya kan, apakah dari temen lu, orang tua lu gimana? Awalnya aku tahu program ini itu kebetulan pada tahun 2022 atau 2021 ke 2022 itu aku merupakan salah satu dari duta Poli Batam. Nah, jadi kami ada kurang lebih 11 orang duta Poli Batam dikasih info lah sama pihak dari Politeknik Batamnya. Itu ada program dari pemerintah tuh namanya Ismafo. Jadi ada program tuh dari pemerintah Ismafo, lumayan bisa pertukaran pelajar gratis ke luar negeri. Nah, setelah aku mendengar istilah pertukaran pelajar gratis ke luar negeri, ya udah tanpa pikir panjang aku langsung daftar dong. Daftar dan keterima. Berarti lu dari kampus. Kalau Mima dari mana? Pertama ngeliat dari teman SMP gue nih ada yang ikutan ISMA tahun lalu 2021 berarti batch pertama. Terus kayak ngeliat ternyata cuma buat S1. Nah, terus pas gue udah siap, gue sebenarnya udah nyiapin kayak esai gitu, ternyata D4 vokasi nggak bisa ikutan. Nah, kebetulan banget gue udah nyiapin semuanya. Abis itu nggak lama ada pengumuman buat vokasi, baru dari situ gue ikut. Oh, berarti lo dari alumni ISMA yang sebelumnya ya? Oh, terus kalau gue boleh tahu juga nih, lu pas apa sih kayak ISMA Food pesannya apa kalau semester 1 atau boleh start semester tahun kedua mungkin, kayak lu kan tahun kedua ya? Apakah maksudnya kayak minimal tahunnya dan maksimal tahunnya itu tahun berapa ke berapa? Range-nya? Semester 4 dan 6. 4 sampai 6 atau 4 dan 6? 4 dan 6. Oh, berarti semester 5 nggak boleh? Boleh sebenarnya, cuma kalau lu semester 6 aja. Boleh enggak? Boleh dong. Enggak, soalnya Yang betul Iya, itu, kan? yang betul itu semester 3, 5, 7. Yang boleh. 6 nanti Yang daftar 3, 5, 7. Iya. 4 dan 6. Mampus dari mereka saya ribut noh. Gua kasih tahu. Enggak, semester 4 dan 6. Tidak erat satu sama lainnya. Sekarang semester 5. Iya. Pas apply semester 4. Oh iya sih. Tapi kan untuk Gitu. semester 3, 5 dan 7 programnya. Apa sih maunya? Daftarnya Enggak. iya memang 4 di dan semester 6. genap, tapi untuk kan di semester ganjil. Udah belum? Kalau belum gua tinggal ngopi nih. Udah, jadi semester berapa nih? 4 dan 6. 4 dan 6. Oke, sepakat tadi sama Noel ya? Sepakat. Tapi Noel yang dipukul. 4 dan 6 tanya yang mau. Iya. Oke, 4 dan 6. Oke, kita di 4 dan 6 nih. Oke, lu 4 dan 6 terus apa aja sih kayak kriteria atau persyaratannya, kayak minimal IPK lu berapa dan segala macam gitu. Kalau untuk IPK kalau tidak salah minimal 3,5 deh. Oke. 3,5 ya? 3,5. Kemudian ada English Proficiency Test-nya, baik itu Duolingo, IELTS, TOEIC atau TOEFL. Kemudian seperti achievements baik secara akademik maupun non akademis. Tapi achievement nggak perlu sih. Iya sih, tapi itu lebih menyokong doang. Mendorong supaya ini ya, supaya kayak lu ada bakat atau ada prestasi gitu ya. Gue tau kalau waktu itu lu pakainya Duolingo atau pakai IELTS? Kalau gue sih pakainya Duolingo. Duolingo itu berapa? Kalau minimalnya itu buat apply ISMAFO itu 85. Terus Noel udah Kalau aku dapatnya 120. Oh, jadi gitu. Jadi kayak Duolingo dan segala macam. Terus apalagi berarti 3,5 lu punya Duolingo dan lu punya prestasi akademis itu aja kan ya. Terus pas lagi itu ada nggak kayak sesi interviewnya atau ada berapa tahap sih untuk mendapatkan sampai lu dapat gitu loh, sampai lu lolos untuk beasiswa? untuk seleksi administrasinya yang tadi nilai terus gitu-gitu tuh ditambah esai. Itu yang paling ininya sih krusialnya. Esainya itu ya? Kalau menurut setahu gue ya, itu esai itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama non academic sama academic achievement. Terus habis itu plan to engage with local and international organization. Terus experience past difficulties, academic difficulties belajar, sama gimana program ISMA ini bakal ngebantu untuk achieve goals lu, sama gimana cara contribute back ke Indonesia pasti ya, bukan ke Irlandia kan? Iya. Ya, yang ngasih siapa, yang nerima siapa gitu kan. Oke. Jadi itu dokumen-dokumen esai itu yang paling krusial buat lu ya. Tapi kan tadi yang pertanyaan kayak berapa tahap sih lu kayak sampai dengan kayak ada berapa proses? Kan berarti kan proses yang pertama pendaftaran, dokumentasi kan, administrasi lah. Setelah administrasi lu lolos, kemudian wawancara. Wawancara tuh pakai bahasa apa, Jepang? Bahasa Inggris ya. Iya. Yang wawancara lu berapa orang? Satu orang doang. Oke. Dan itu hanya satu wawancara? Iya. Oh, setelah itu lu kayak lolos apa enggak gitu? Iya. Oh, I see. Tapi lu dapat gak sih kayak let's say kalau lu berhasil ataupun lu gagal nih ya, lu dapat gak sih kayak feedbacknya gitu dari
pihak penyelenggara, oh lu gagal karena apa, kurangnya apa gitu, ada nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Jadi kayak lu kayak wawancara kerja gua gitu ya. Iya. Wawancara kerja biasa gitu, cuma lu ke wawancara segala macam, interview, tak udah lu tinggal Iya. nggak jelas Tinggal kan. tunggu panggilan, dipanggil atau enggaknya aja tuh. Oh ya udah, mungkin dimasukkan aja buat para pemerintah. Berikanlah kita masukan, kadang-kadang kita perlu tahu salah kita ini apa. Janganlah seperti perempuan. Itu aja nggak ngasih tahu kan. Setuju sih. Setuju kan lo? Nah, gue juga mau nanya sekarang. Lu selama Ismafo ini kemudian di cover semuanya kayak tiket pesawat, uang makan dan segala macam, berapa sih lu dapatnya? Ini untuk tahun 2022 ya. Berapa dapatnya? Oke, kalau kami itu dapatnya 1.100 untuk sebulan. Sebulan 1.100. Kemarin kita dapatnya berapa ya? Terakhir itu dapat 1.300, naik 200. Anjay. Bahagia. Iya, bahagia banget. Pantesan lu bela-belain dari Shannon. Ini kalau lu nggak tahu ya, Shannon itu jauh dari sini, Pak, berapa jam? 3 jam. Terus gue mau nanya, lu dapat 1.300 per bulan nih ya? Tapi kira-kira apa aja sih yang harus lakuin? Ini kita lihat Shannon udah nyampe di Irlandia, ya kan? Lu apa aja sih yang harus lu lakukan selama di Irlandia? Apakah lu cuma hanya kuliah aja atau lu harus ada apa? Misalnya kayak, oh gue harus bikin report dan segala macam. Oke, jadi selain daripada kita mengikuti program course yang sudah disediakan pemerintah, itu kita harus ada namanya reporting, baik daily ataupun weekly. Jadi daily itu seperti apa yang kita lakukan sehari-hari, kemudian weekly itu seperti capaian apa yang ingin kita capai dan yang ingin kita capai berikutnya. Kemudian kemarin kalau nggak salah baru-baru ada yang namanya diseminasi. Bikin artikel. Bikin artikel Iya, gitu? bikin artikel. Oke. Tapi lu ada nggak sih kayak kemarin kalau salah lu nih seperti kan ada presentasi gitu kan ya? Iya, itu dia diseminasi. diseminasi. Bagian dari diseminasi. Oh, itu diseminasi itu Jadi kita presentasi bikin bikin artikel dan PPT-nya. Jadi benar wartawan oke. Oh, jadi itu bagian dari presentasi tuh? Iya. Oh, tapi setelah itu ada apa lagi? Apakah lu harus dituntut mendapatkan nilai? Misalnya kayak nilainya kayak dari mata kuliah lu harus berapa, harus A semua, gak ada tuntutan gitu ya? Enggak ada tuh, Bro. Gak ada gitu. Tapi gimana kalau dari kampus lu di Indonesia? Apakah itu dihitung SKS-nya apa enggak? Iya. Kalau aku di transfer itu 20 SKS untuk SKS magang. Oh, itu kena magang? Iya. Oh, jadi lu kan nyampe Indonesia udah gak perlu magang lagi ya? Iya. Tapi berarti satu semester lu harus ngulang dong? Enggak, jadi semester ini tuh dihitung untuk semester magang. Oh, oke, enak tuh kalau kayak gitu. Seandainya dulu kok begitu juga, kapan? Kalau Bang gimana? Kalau gua ini kayaknya agak danger ya. Soalnya Danger. kemarin kan gua ngambil ini itu karena tujuannya kuliah gratis doang. Jadi nggak mikirin masa depan, nggak mikirin SKS di Indo. Jadi yang penting kuliah gratis. Jadi kemarin pas sudah keterima, gua ngomong sama Kaprodi, ya gua kena sidang jadinya. Anjay, serius? Iya, kena sidang. Jadi itu nanti nilainya gimana? Itu nggak sesuai dengan mata kuliahmu loh. Oh, Kamu gimana sih asal main ngambil aja gitu ya? nggak apa-apa. Gua bodo amat, yang penting kuliah gratis ke luar negeri. Betul. Pengalaman. Betul, pengalaman nggak apa-apa. Gua ngerasain kok. Gua ngulang mata kuliah tuh mungkin 5 atau 6 cuma gara-gara program begini, tapi nggak ada masalah. Kamu lihat kayak sekarang, saya besar. Oke, berarti itu aja kan ya yang perlu lu lakuin ya, dan itu adalah kontribusi yang perlu lu berikan kembali ke Indonesia kan. Nah, itu kalau gue boleh tahu itu kayak berapa bulan ada di sini dari awal tiba. Program ini kayak berapa bulan sih gitu? Kayak ada berapa bulan? 1 semester dan kita di sini tuh dari 3 bulan, dari September sampai Desember. Oh, berarti sampai dengan bulan apa tadi 3 bulan ya? 1 Bulan bulan. September sampai Desember. Sebenarnya balik ke universitas hostnya Oh gitu. iya. Kadang ada yang mungkin per bulan, tergantung satu semester mereka itu sama dengan berapa bulan. Oh, I see. Jadi emang tergantung dari masing-masing. Oke, terus gue mau nanya itu selama di sini nih ya kan, let's say nih 1.300 cukup gak sih itu? Cukup banget. Ini kalau dari sini-sininya gue sih paham ya 1.300 itu berapa ya, dan gue paham mereka tinggal di Shannon. Oke, let's say ya 1.300 dan lu tinggalnya di Pedesaan. bukan, iya pedesaan apa contohnya? Misalnya kayak let's say lu kayak tinggal di Tasikmalaya gitu kan, dan lu dapat sekitar dana 1.300 euro, itu emang gede banget karena emang sebenarnya di Irlandia itu sekali lagi gue singgung di konten gue, selalu gue singgung yang ini masalah Irlandia adalah akomodasinya, itu yang mahal, terutama kalau di kota-kota besar kayak Dublin gini nih. Karena lu, gue betul gak berapa sih lu bayar untuk akomodasi aja? Kita tinggal satu rumah. Kalau misalkan yang cewek sharing per minggu itu 85 euro. Berarti Per sebulan minggu? Sebulan tuh 300-an. 300 per bulan? Iya. Kalau yang cowoknya itu sebulannya 500 euro karena dia single. Oh, Sendiri. oh 500 euro. Lumayan kan lu dapat 800 euro.
Nah, 8 triliun itu lu pakai untuk apa? Apakah untuk menabung, untuk berfoya-foya, atau untuk berkontribusi untuk bangsa? Mampus lu. Mampus lu, itu uang rakyat loh. Rasakan kalian. Tahu gak sekarang rasanya jadi mata najwa? Nah, gue bukan mata najwa gue nih. Gue mata kira. Dibagi-bagi dong. Bagi-bagi apa aja kan buat tempat tinggal nih kan. Tempat tinggal. Buat makan. Makan. Nah, makan adalah hak mereka, teman-teman. Mereka Iya. perlu makan. Kalau nggak makan mati di negara orang. Makan buat ongkos kan. Ongkos. Cukup kan ya? Cukup Transportasi cukup kan cukup. Terus buat healing cukup ya. Tuh, Bang. Karena memang healing adalah hak mereka juga, teman-teman. Tapi healing ini ada jenis-jenis lagi, Bang. Apalagi? Ada healing yang Oh, lu mabok. oh enggak, bukan mabuk. Apa sih namanya? Ini apa? Ini kan mabok ya? Iya, bukan mabuk sih, terlalu Apa? kasar. Minum-minuman itu dikit, minum sedikit. Minum sedikit. Minum apa? Minum apa? Apa ya? By the way di sini tuh Irlandia itu memang kebiasaannya itu kan minum kan, Bang ya? Iya, betul, minum. Padahal- Minum apa? Kayak minum alkohol. Oh, ya gitu. Soalnya gue juga minum. Oh, minum juga. Enggak, minum soda. Oh, iya soda. Minum air putih, makanya kayak minum apa gitu loh. Kebiasaan kan minum. Ya kayaknya Indonesia juga bisa minum kok. Iya sih, tapi enggak Minum. beda lah. Di Irlandia dengan Indonesia itu agak beda. Enggak, di Indonesia langsung- juga minum kan juga minum sama. Oh iya sama, maksudnya kayak Jenisnya. persepsi dari orang-orang gitu. minum gitu loh. Om, maklum kan itu kan EYD ejaan yang dibenarkan. Oh iya. Nah, jadi gue harus gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut KBRI, minum adalah suatu aktivitas di mana kita memasukkan air ke dalam tubuh kita. Melalui mulut, cairan melalui mulut. Itu adalah kalau dari yang kuping enggak ya. Ayo lo, pikir apa lu sialan? Oke, kita balik ke topik. Oke, berarti itu cukup semua ya. Jadi, nah sekarang gue pengen tahu dong kayak rencana kalian. Terus berarti kalian selama di kampus nih, selama perkuliahan itu kayak kuliah biasa apa gimana? Kalau vokasi ya kan gue nggak tahu nih gimana. Kita sangat amat full day school, kayak benar-benar kayak sekolah lagi gitu loh. Kita berangkat itu karena nggak ada mobil, jadi harus ikut bus jemputan itu setiap jam 8 Pagi ya? jam 8 pagi. Abis itu kelas most of the time kita pulang itu jam 4.30 sore. 4.30 sore. Heeh. Itu dari hari Senin sampai Minggu. Senin Nggak ada. sampai Jumat. Senin sampai Jumat doang ya. Oke. Satu minggu ada kegiatan kalau kampus kayak ekskul gitu mungkin? Nggak ada ya. Oke, berarti full dan itu emang kuliah full ya isinya. Oke. Terus selama di sana kayak digabung juga kan sama teman-teman dari non Indonesian. Iya. Oke. Iya, dan kampus kita tuh kecil banget, satu angkatan cuma 60-an. Dan dibagi-bagi lagi jadi per kelompok. Jadi itu untuk kelas prakteknya. I see. Prakteknya apa ya? Hospitality kan? Kitchen, restaurant service, accommodation itu housekeeping. Housekeeping gitu. gitu. Oh, I see. Oke. Nah, jadi apa yang akan kalian lakukan nih setelah selesai dari sini? Kalau dari gue ya kalau balik dari sini nanti gue harus berurusan dulu sama Kaprodi. Ajay. Terus dulu ya. Setelah itu ya pastinya nanti berkontribusi untuk hospitality Indonesia lah. Mungkin dari bagian dari hospitality itu sendiri. Apa yang gue pelajari di sini lah nanti gue coba untuk kolaborasi lah dengan sistem-sistem yang ada di Indonesia. Betul, karena memang ilmu pengetahuan itu bukan hanya pengembangan tapi juga bukan hanya pembaruan tapi juga pengembangan. Jadi mungkin Noel bisa menggabungkan antara international trade something dengan hospitality. Bisa. Harusnya bisa sih. Bisa. Slavery. Kalau lu apa, Mim? Pertama menyelesaikan skripsi. Oke. Abis itu karena kampus gue tuh yang apply bener dikit banget, jadi kurang sosialisasinya. Jadi gue pasti akan promosikan ini ke kampus dan menggunakan sosial media untuk promosikan ISMA. Mantap. Makasih banyak ya. Buat yang lain kalau seandainya merasa video ini bagus atau mungkin berguna, tolong di share, di subscribe juga segala macam, di like, di komen kalau seandainya kalian mau ada komen, dan follow Instagram gue atau mungkin TikTok gue kalau seandainya kalian mau nanya secara personal lebih langsung. Makasih banyak buat semuanya. Makasih juga ya buat pembicara kita pada sesi konten pada hari ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Nanti lagi.